WKWKWKWKWK. Wanita biasa saja mana bisa menguasai kerajaan, menyerahkan tahta ratu. Biar aku yang memanjakanmu. Hahaha. Mati saja kau. Siapa kau ini? Berkelahi dengan ratu berani sekali. Pantas mati. Stempel datang. Pergi. Meski harus mati, aku akan bawa kalian semua sebagai bantalanku. Dia akan meledakkan diri. Ini takdirku. Jangan. King yang mulia. Jun King. Yang mulia bermimpi tentang jenderal berbaju putih itu lagi. Ya, dia mengorbankan nyawanya untuk melindungiku. Bersama Raja Iblis dia mengorbankan diri untuk membawa kedamaian selama 600 tahun di Siak. Damai dan makmur sekarang. Mimpi ini semakin sering. Aku selalu khawatir Jun King. Dia adalah jenderal impianku. Tapi mengapa sulit sekali menemukannya? Aku telah menyebarkan berita tentang jenderal impian itu. Memerintahkan orang untuk mencari di seluruh negeri. Menggabungkan petunjuk dari 3 artefak suci. Sekarang ada petunjuk baru. Jenderal impian itu kemungkinan besar berdiam di kota Jiang. Apakah 3 artefak suci ini benar-benar bisa membantuku menemukan jenderal impian itu? Ya. Sekarang perbatasan tidak stabil. Zhen Dianwang mulai bergerak masalah dalam dan luar negeri. Selama aku belum menemukan jenderal impian itu, aku tidak akan tenang. Yang mulia, tenanglah. Jenderal impian itu adalah orang yang ditakdirkan. Dan 3 artefak suci pedang naga membunuh semua iblis. Bel Kaisar menekan langit dan bumi. Stempel langit menyegel semua kejahatan di dunia. Mereka melampaui dunia ini. Secara gaib terhubung dengan jenderal impian itu. Ada resonansi. Baik, segera berangkat. Aku harus segera pergi ke kota Jiang. Ya. Niu-Niu, jangan lari terlalu cepat, nanti jatuh. Zuang-Zuang, hati-hati, jangan main sama kakakmu. Cunan gaji bulan ini udah keluarkan, cepat transfer ke aku. Mama udah ditransfer. Yakin udah semuanya ditransfer ke aku? Aku simpan 200 buat beli jajan anak-anak. Gaji sebulan cuma segini, Suan-Suan emang buta. Sampai nikah sama kamu udahlah, lagian kamu juga bakal diusir dari keluarga Wang. Aku juga malas ribut sama kamu. Bikin mood jelek aja. Mama, maksudnya apa? Maksudnya yaitu aku mau cerai sama kamu. Cerai, Suan-Suan. Jangan bercanda. Siapa yang mau bercanda sama sampah kayak kamu? Lihat sendiri. Kenapa? Yes. Mama mau cerai sama papa anjing. Asik-asik. Selama nikah sama kamu, gaji aku selalu diserahkan. Selama ini aku kayak anjing melayani keluarga kamu. Gak ada keluhan sama sekali, kenapa?
Kenapa mau cerai sama aku? Selain bisa ngelakuin ini, kamu bisa apa lagi? Dulu kalau bukan karena Suan-Suan hampir tenggelam, kamu selamatkan dia, satu orang bisa ngerjain. Banyak pekerjaan setiap bulan bisa bawa. Pemasukan yang lumayan, kamu pikir aku bakal kasih Suan-Suan nikah sama kamu? Tahu mobil mewah di depan rumah, siapa tahu tas tangan Suan-Suan. Siapa yang beliin kamu sampah? 10 keturunan juga gak bakal bisa beli, aku kasih tahu. Itu mobilnya yang Master Li dari Jiangcheng. Li Rongyao kasih hadiah kenalan ke Suan-Suan. Sudah Cunan, jangan banyak bicara. Tanda tangan aja. Suan-Suan, kamu pernah mikirin perasaan anak-anak? Kenapa kamu egois banget sih? Kamu pikir mereka anak-anak kamu? Maksud kamu apa? Kamu emang bodoh? Kamu cuma pilihan terakhir Suan-Suan. Dua anak ini gak ada hubungannya sama kamu. Sampah? Mau minta Suan-Suan kasih kamu anak, pantas gak sih? Ting, bukan begitu. Dua anak ini gak ada hubungan darah sama kamu. Dengar jelas belum? Wang Suan, kamu tidak tahu malu, sudah menikah selama bertahun-tahun. Ternyata kedua anak itu bukan anakku. Kamu masih punya muka tidak? Mama, aku mau lihat mereka berkelahi, cepat pukul si anjing bapak. Bahkan anjing bapak itu juga sengaja kamu ajari Wang Suan. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kamu berani memaki satu kata lagi, aku cabut semua gigimu. Kamu masih mau memukulku ya? Pukul mati kamu, pukul mati kamu. Cunan, kalau kamu berani menyentuhku, sepucuk jari pun, aku buat kamu tidak bisa makan dan harus bawa pulang. Li Xiaoting, minggir. Li Xiao, ayo cepat masuk. Li Xiao datang. Bapak baik sekali. Jangan berdiri lagi, cepat duduk. Bapak Ai baik sekali. Bapak, Baik sekali. Li Xiao, lihatlah si sampah ini. Makan minum dari keluarga kami sudah kami rawat selama bertahun-tahun. Sekarang berani melawan aku. Benar-benar serigala yang tidak tahu terima kasih. Nak, cepatlah cerai dengan Suan-Suan. Lalu keluar dari keluarga Wang. Mulai sekarang, kamu dan Suan-Suan tidak ada hubungan lagi. Benarkan, orang yang tahu situasi adalah orang bijak. Selera Li Zong memang berat ya. Sepatu tua yang sudah rusak masih dianggap harta. Diam. Kenapa anjing gila sudah panik mau menggigit ya? Kamu cari mati, panggil orang, panggil yang besar. Tahan dia, aku akan mencabut lidahnya sendiri. Mulai sekarang, aku dan keluarga Wang tidak ada hubungan lagi, semua selesai. Berpisah untuk selamanya mulai sekarang. Jangan ada yang ganggu aku lagi, kalau tidak. Jangan salahkan aku tidak ramah. Dia bukan sampah kok, gerakannya bagus sekali. Li Xiao ya? Dia cuma sampah yang kerja di proyek. Cuma kuat saja, kamu jangan sampai terintimidasi. Oh begitu, tukang bangunan bau. Berani melawanku, tunggu sampai pemilihan jenderal selesai. Aku pasti akan membuatnya hidup lebih buruk dari mati. Pemilihan jenderal? Semua orang tahu Yang Mulia Ratu memiliki seorang jenderal impian. Menurut kabar terbaru, peramal negara telah meramalkan bahwa jenderal impian ini berada di kota Jiangcheng. Kami tidak lama lagi, Yang Mulia Ratu akan datang sendiri jadi pamanku. Wali kota Jiangcheng memutuskan untuk mengadakan pemilihan jenderal sebelum Yang Mulia tiba untuk menemukan jenderal impian. Tapi Jiangcheng memiliki ribuan orang. Bagaimana menemukan jenderal impian? Hanya berdasarkan mimpi Yang Mulia. Petunjuk ini terlalu sedikit. Kamu tidak mengerti, jenderal impian adalah orang dalam mimpi Yang Mulia. Mungkin orang ini di dunia nyata.
Tidak ada sama sekali. Aku mengerti. Pamanku mengadakan pemilihan jenderal lalu, membuat jenderal impian. Benar dan aku. Sepupuku Ning Bukue. Belajar bela diri sejak usia 10 bergabung dengan militer berperang pada usia 18 mencatat banyak jasa. Pemilihan jenderal kali ini pasti akan dinominasikan sebagai jenderal impian. Tidak menyangka Wang Xuan si jalang ini begitu tidak tahu malu. Selama ini, kamu telah memberikan segalanya untuk keluarga Wang. Tapi kamu tidak perlu sedih. Sepatu bekas yang sudah bercerai seperti ini tidak layak membuatmu marah. Aku tidak marah. Aku hanya merasa untuk seorang wanita yang mudah berubah hati. Memberikan begitu banyak sangat bodoh. Bukan ini si kura-kura hijau. Kenapa 2 hari ini tidak datang kerja? Oh iya. Katanya kamu dihabisi oleh keluarga Wang. Benar kan kamu dan istrimu menikah selama 7 tahun? Melahirkan 2 anak. Semua milik orang lain Jia. Merawat dengan susah payah selama 7 tahun. Anak orang lain. Apa katamu, apa urusanku denganmu? Wu Fan, kamu baik-baik saja. Lari cepat. Gak nyangka aku bisa terpuruk sampai begini. Kamu baik-baik aja, Chunan. Aku baik-baik aja. Untung aja anak-anak itu kabur cepat. Kalau nggak gue bakal robek mulut mereka. Jangan terlalu sedih, besok gue ajak kamu ke suatu tempat. Tempat apa? Acara pemilihan jenderal. Ini berdasarkan ingatan gue di mimpi. Gue suruh pelukis gambar potret jenderal impian. Waktu itu cuma lihat wajah sampingnya. Gue cuma bisa ingat samar-samar. Jangan khawatir Yang Mulia, kita berangkat besok pagi. Malam ini kita bakal sampai di kota Jiang. Asal jenderal impian ada di kota Jiang, pasti bisa ketemu dia. Semoga aja. Lapor Yang Mulia, ada kabar darurat militer. Apa yang terjadi? Pasukan negara Siking Chuton, orang Minar Buchan Bain Wang Hailang. Situasi perbatasan genting. Segera berangkat terus jalan siang malam. Harus sampai di kota Jiang hari ini. Siap. Jenderal impian. Negara dalam bahaya, aku hanya bisa mengandalkanmu. Pilih. Kamu ngapain bengong, masuk dong. Lihat nggak gue ini kepala keamanan. Hotel Kekaisaran ini, acara pemilihan jenderal. Juga gue yang tanggung jawab kalau nggak. Gue nggak bisa bawa kamu masuk. Wu Fan dengar kata gue. Sebentar lagi semua orang penting kota Jiang bakal datang. Iya nih, ini kan acara pemilihan jenderal. Yang diadakan langsung sama wali kota Ning lagi pula. Ini buat merekomendasikan jenderal impian kepada Ratu. Jangan sampai teledor. Udah, gue ada urusan dulu, gue sibuk dulu. Kamu jalan-jalan sendiri senung-senung ya. Oke. Mu Linglei, kayaknya kamu udah susah payah ngecari gue selama ini ya. Jenderal impian ide kamu ya. Tapi sayang sekarang gue cuma pulih sebagian kekuatan aja, kalau enggak gue bakal langsung nyari kamu. Chunan. Setan yang tak bisa diusir. Kenapa kamu di sini tidak menyangka? Kamu masih seperti plester untuk mempertahankan Suan-Suan. Bahkan mengejar sampai ke sini, Chunan. Aku tidak peduli bagaimana kamu masuk begitu ketahuan. Kamu akan mati dengan tragis sebagai mantan suami istri. Aku perlu mengingatkanmu segera keluar dari sini. Masih ada waktu. Jalang seperti kamu saja bisa masuk. Kenapa aku tidak bisa masuk? Diam saat kamu ditangkap.
Jangan bilang kenal kami tidak mau terkena imbas. Kalau begitu jauh-jauhlah dariku. Kamu, Tunggu. Bagaimana kamu bisa masuk? Kamu tidak pantas tahu. Ini adalah tempat pemilihan jenderal hari ini yang bisa datang ke sini. Semuanya orang kaya dan terhormat. Hanya kamu seorang tukang batu di proyek. Apa hakmu muncul di sini? Hei, mau kemana? Mau kabur ya? Kamu siapa? Aku kenapa harus menjelaskan padamu? Chunan, kamu tahu siapa penyelenggara pemilihan jenderal hari ini? Wali kota Jiangcheng, paman dari Tuan Li? Cukup satu kata dari Tuan Li kamu akan hancur. Panggil orang. Masuk tanpa izin ke tempat pemilihan jenderal. Patahkan kedua kakinya dan buang dia. Tunggu sebentar. Tuan Li Chuchunan adalah orang yang kubawa masuk. Tolong maafkan dia. Kamu siapa lagi? Sekuritas laporkan pada Tuan Li, saya dari Hotel Huangting. Kepala sekuritas. Wufan, aku tahu kamu dan Chunan adalah sahabat. Tapi kamu sendiri hanya seorang penjaga. Kamu malah membawanya masuk, berani sekali kamu. Oh, ternyata hanya anjing penjaga. Hancurkan keduanya dan buang mereka keluar. Kamu berani melukai orang di pemilihan jenderal. Apakah kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi? Chunan, ini pemilihan jenderal, kamu berani melukai orang di sini. Bodyguard terlatih keluarga Li pun bukan lawannya. Apakah dia juga seorang praktisi bela diri, juga datang untuk bersaing menjadi jenderal impian? Praktisi bela diri apaan? Dia hanya seorang pekerja bangunan. Beberapa tahun ini terus bekerja di proyek, jadi cuma punya tenaga kasar aja, tukang batu. Seorang buruh bangunan. Berani bikin onar di acara pemilihan jenderal, sampai bikin marah yang Master Li. Dia tamat. Siapa yang berani bikin onar di acara pemilihan jenderal? Yang Master Ning. Oh, sepupu. Akhirnya kamu datang. Yang Master Ning Jing itu, dia yang nekat masuk ke acara pemilihan jenderal. Sampai berani main tangan. Aku pengen lihat. Siapa yang nekat berani macam-macam? Orang-orang tangkap dia. Tunggu dulu yang Master Ning. Chunan itu kubawa masuk, dia bukan nekat masuk. Wufan, kamu ini siapa? Cuma anjing penjaga aja. Berani-beraninya bawa orang masuk ke acara pemilihan jenderal ini. Ini kan acara yang diadakan Sang Ratu untuk memilih jenderal impian. Dan keamanannya yang Master Ning juga sudah menetapkan aturan. Asal tubuhnya tidak bermasalah, semua bisa ikut pemilihan. Aku bawa Chunan masuk, juga tidak melanggar aturan. Hahaha, jadi. Maksudmu? Biarkan Chunan ikut pemilihan jenderal impian. Hahaha. Wufan, kayaknya kamu ini penjaga. Kepalanya kejepit pintu ya? Memang benar kalau orang yang sejenis akan berkumpul. Chunan itu sampah teman-temannya. Juga sampah yang tidak pantas. Penjaga ini beneran bodoh atau pura-pura bodoh? Yang Master Ning meskipun sudah menetapkan aturan, tapi siapa yang tidak tahu? Acara pemilihan jenderal ini cuma formalitas, akhirnya yang Master Ning pasti akan terpilih sebagai jenderal impian. Benar, Sang Ratu sangat menghargai jenderal impian. Konon katanya yang terpilih sebagai jenderal impian sangat mungkin menjadi suami Sang Ratu. Yang Master Ning sudah berusaha keras mengadakan pesta ini, mana mungkin menguntungkan orang lain. Tapi yang Master Ning memang layak terpilih sebagai jenderal impian. Sejak umur 10 tahun, sudah belajar bela diri, umur 16 tahun, sudah bisa membunuh musuh. Kekuatannya luar biasa. Adalah pemuda berbakat yang langka. Kamu mau ikut pemilihan jenderal impian? Cepat akui saja, kalau tidak kita tamat. Ya. Seperti kamu. Chunan, kayaknya kamu ini karena bercerai denganku. Terlalu tertekan, sampai otaknya rusak. Kamu juga mau ikut pemilihan jenderal impian? Mimpi di siang bolong. Angka kekuatan kelas atas. Ning Shao, memang hebat. Ning Shao ternyata memiliki kekuatan singa. Walaupun wali kota Ning tidak membantunya mempromosikan, dia tetap layak menjadi jenderal impian.
Hei anak muda, bukankah kamu ingin mencalonkan diri sebagai Jenderal Impian? Aku akan memberimu kesempatan. Naiklah dan uji dirimu, lihat apakah kamu benar-benar layak atau tidak. Ayo naiklah, kenapa diam saja? Cepat naik. Kalau kamu tidak berani naik, lihat bagaimana aku menghabisi kalian berdua. Haha. Apa yang tidak berani kulakukan? Hei anak muda, nanti setelah diuji, kalau aku menemukan kamu sampah, masuk hanya untuk mempermainkan kami, aku pasti akan membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Dan teman satpamu itu, aku juga tidak akan melepaskannya. Cepat uji. Indeks kekuatan tingkat atas. Atas tingkat atas. Bagaimana mungkin? Kekuatan naga leluhur. Kekuatan tertinggi di kota kami. Belum pernah teruji kekuatan seperti ini. Kekuatan naga leluhur. Hahaha Chunan. Tingkat kekuatanmu yang tertinggi. Kekuatan naga leluhur mesin ini lumayan. Li Xiao, apakah kekuatan naga leluhur itu kuat? Ah, aku tahu. Ning Ge semuanya. Orang ini sering bekerja di proyek, melatih kekuatan fisiknya, jadi dia bisa menguji kekuatan naga leluhur. Itu hanya keberuntungan semata. Benar, siapa dia? Aku yang paling tahu. Jangan tertipu olehnya. Ternyata tukang bangunan. Wajar saja kekuatannya besar, tapi ingin mencalonkan diri sebagai Jenderal Impian hanya mengandalkan kekuatan fisik tidak cukup. Yang penting adalah bakat bela diri. Aku Ning Bukue. Belajar bela diri sejak usia 10 tahun, pada usia 16 tahun sudah di medan perang. Membunuh musuh-musuh yang mati di bawah pedangku. Tidak 100 juga 80. Bahkan instruktur besar di tentara memuji saya sebagai jenius langka dalam latihan bela diri. Ayo. Apa ini? Ada anak muda tampan. Cepat letakkan tanganmu di sini. Biarkan aku mencicipi rasamu. Jangan khawatir dengan cairanku. Mengalir ke dalam tubuhmu. Aku ingin merasakan tubuhmu. Aku tahu isi di dalam tubuhmu. Aku sudah tahu semuanya. Hehehehehe. Bakat bintang 5 kelas atas. Bagus sekali Ning, bakat bintang 5. Ning Xiao memang layak disebut jenius latihan bela diri nomor 1 di Jiangcheng. Bakat bintang 5 dalam sejarah Jiangcheng. Belum pernah ada yang mencapai bakat latihan bela diri setinggi ini. Ning Xiao, Ning Xiao, Ning Xiao. Baiklah semuanya, bukankah kita harus mengubah sebutan? Harusnya memanggilnya Jenderal Impian. Jenderal Impian. Giliranmu masih berdiri untuk apa? Sekarang menyesal sudah terlambat. Melihat Ning mengukur bakat bintang 5, apakah kamu takut? Seorang tukang batu berani datang untuk memilih Jenderal Impian. Benar-benar tidak tahu diri. Tunan, bagaimana kalau kita pergi saja? Mengapa? Uji bakat ini, aku benar-benar tidak ingin membuatmu malu. Pekerjaan ini bisa saja tidak kuperoleh. Aku juga tidak ingin membuatmu dipermalukan di depan umum. Wow, ada lagi anak muda tampan. Dia benar-benar berani naik untuk Daiji Tunggu Sebentar. Mengukur bakat 1 bintang paling rendah, jangan sampai membuat orang tertawa. Cepat letakkan tanganmu di sini, biarkan aku merasakanmu. Cukup letakkan tanganmu di atas. Aduh. Hahaha. Uji tidak ada reaksi sama sekali. Apakah bakatnya 0? Kita tadi terlalu menganggapnya tinggi, dia bahkan tidak mencapai bakat 1 bintang paling rendah. Tidak bisa mencapainya. Memalukan. Chunan, kamu benar-benar mencari malu sendiri. Kamu bahkan tidak punya bakat 1 bintang, berani datang ke sini untuk mempermainkan semua orang. Hari ini kamu pasti mati.
Sampah. Ning. Jangan langsung membunuhnya, dia pernah menyinggungku. Aku ingin menyiksanya perlahan membuatnya merasakan rasa yang lebih buruk dari kematian. Baiklah seperti yang kau inginkan. Bakat 10 bintang kelas tertinggi. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bakat 10 bintang di Jiangcheng tidak. Dalam sejarah seluruh gedung ini, belum pernah ada sebelumnya. Chunan, kau sangat hebat. 10 bintang itu hanya batas atas dari benda ini. Bukan batas atasku. Berani sekali. Aku Ning Jian belum sampai. Kalian berani membuka batu ujian kanan. Apakah kalian tidak menganggapku? Tuan Wali Kota. Orang ini ternyata mengukur kekuatan naga purba. Dan bakat 10 bintang kelas tertinggi. Cepat lihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tenanglah. Kalian semua adalah orang-orang yang terhormat di Jiangcheng. Diteror oleh orang tak dikenal. Tidak pantas. Ya. Ayah. Ah, Alat ini rusak. Hasil tesnya tidak akurat. Aku bilang si tukang batu ini. Bagaimana mungkin begitu hebat? barusan kau benar-benar berhasil pura-pura Chunan. Bisakah kau sedikit lebih sadar diri? Masih bermimpi menjadi Jenderal Impian Ratu. Benar-benar mimpi di siang bolong keluar. Tempat ini bukan untuk orang rendahan sepertimu. Cepat pergi. Wang Xuan Li Shufan. Kalian berdua sangat kejam. Kau masih berani membalas? Percaya tidak, aku akan merobek mulutmu. Sudah orang rendahan. Berani mengincar posisi Jenderal konyol. Penjaga. Patahkan anggota tubuhnya. Buang dia untuk dimakan anjing. Menteri negara datang. Hormat kepada Menteri Negara. Menteri Negara, bukankah Anda dan Ratu baru akan tiba di Jiangcheng besok? Mengapa hari ini sudah sampai? Mengapa jadwal perjalananku dan Ratu harus dijelaskan kepadamu? Tidak berani. Sepertinya. Guru negara Ki bawahan di sini mengadakan pemilihan jenderal. Untuk memilih jenderal impian bagi Yang Mulia Ratu. Orang ini hanyalah seorang buruh bangunan. Statusnya rendah membuat keributan di sini. Saya akan mengusirnya keluar agar tidak mengganggu pandangan Anda benar-benar. Dia bahkan ingin menjadi jenderal impian. Sungguh pantas mati. Apa yang kamu tunggu? Cepat lakukan ya. Berhenti. Ternyata guru negara ingin menangani sendiri anak ini. Baik, silakan. Chunan, pertama kamu menyinggung Tuan Li, kemudian mengganggu Tuan Ning dan Wali Kota Ning. Sekarang bahkan guru negara marah. Sepertinya hari ini kamu pasti mati, Chunan. Sekarang semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Semoga di kehidupan berikutnya kamu bisa lebih tahu diri. Di mana keluarga besar Jiangcheng di sini? Berlutut. Chu, kamu dengar, cepat berlutut. Saya menyuruh kalian berlutut. Song Junqing menghadap Jenderal Impian. Menghadap Jenderal Impian. Apa bagaimana mungkin? Jenderal Impian. Guru negara, apakah Anda salah? Bagaimana mungkin dia jenderal impian? Apakah kamu meragukan saya? Bawahan tidak berani. Jenderal, silakan ikut saya kembali. Yang Mulia masih menunggu Anda. Bagaimana kalian bisa tahu? Tidak mungkin, pasti kalian salah. Untuk memilih jenderal impian, anak saya yang paling cocok. Anak saya belajar bela diri sejak usia 10. 16 tahun sudah berperang. Mempunyai kekuatan harimau. Dan bakat bintang 5 kelas atas. Dia hanya sampah. Bagaimana mungkin jenderal impian benar-benar? Jika kalian memilih jenderal impian, seharusnya pilih kakak Ning saya.
Kekuatan harimau. Bakat bintang 5 hebat ya. Kekuatan singa kelas atas. Kekuatan gajah kelas unggul, kekuatan ular besar. Kekuatan Phoenix kelas atas, kekuatan ular besar sedang. Kekuatan singa kelas unggul, kekuatan gajah kelas atas. Kekuatan ular besar sedang, kekuatan dewa kelas atas, kekuatan ular besar. Kekuatan Zhukue tingkat atas, kekuatan ular raksasa tingkat menengah. Kekuatan singa jantan tingkat unggul, kekuatan raja gajah tingkat atas, kekuatan ular raksasa tingkat menengah. Kekuatan Shenwu tingkat atas. Prajurit pengawal agung Xia. Memang ada sedikit keahlian. Dibandingkan dengan kekuatan nenek moyangmu dan bakat luar biasa, mereka masih jauh ketinggalan. Orang-orang, mereka berniat menipu raja dan tidak menghormati Jenderal Yingmeng. Masukkan mereka ke dalam kerajaan langit. Ya. Lepaskan aku tidak menipu raja. Chunan tolong aku tidak ingin dimasukin ke dalam kerajaan langit. Chunan cepat katakan pada mereka, jangan tangkap kami. Mengapa aku harus membantu kalian? Apa hubungan kita? Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Lihatlah persahabatan kita di masa lalu. Biarkan penasihat negara membebaskan kami. Persahabatan masa lalu, apakah itu penipuan dan penggunaan? Atau perselingkuhan? Lepaskan tangan kotormu. Bawa mereka pergi. Aku adalah orang Zhenbianwang, kau tidak bisa menyentuhku. Hahaha. Zhenbianwang? Ya, jika kau berani menyentuhku. Meskipun kau adalah penasehat negara, Zhenbianwang tidak akan membiarkanmu begitu saja. Haha. Tidak menyangka Ning Jiante punya hubungan seperti itu dengan Zhenbianwang. Tampaknya hari ini penasihat negara tidak bisa menyentuh mereka. Apakah Zhenbianwang sangat hebat? Tidak hanya hebat. Zhenbianwang menjaga perbatasan Xia, memegang ratusan ribu tentara. Bahkan ratu harus melihat wajahnya. Sekarang Xia kita sedang bergolak. Sebagian besar alasannya adalah karena dia. Kupikir dengan penasihat negara membela kalian, Wang Xuan dan yang lainnya akan dihukum. Tapi sekarang tampaknya tidak mungkin. Lepaskan. Bebaskan mereka juga jika tidak. Aku pasti akan melaporkan pada Zhenbianwang. Meskipun kau adalah orang Zhenbianwang berani menipu raja, tidak menghormati Jenderal Yingmeng, aku tidak akan memaafkanmu. Kau. Bawa pergi. Wah, sombong sekali. Hahaha. Penasihat negara. Hari ini kau sangat gagah. Zhenbianwang, kau tidak di perbatasan melawan musuh, tapi malah kesini ngapain? Wang ini dengar. Ada yang ingin menyamar sebagai Jenderal Impian. Wang ini sengaja datang untuk melihat. Mencari seorang buruh tani seperti ini. Ingin jadi Jenderal Impian penasihat negara. Kau pikir apa? Hahaha. Benar juga Baginda sekarang sangat ingin berjumpa dengan Jenderal Impian. Tapi kau terlalu tidak selektif. Mencari orang sembarangan seperti ini, ingin mendudukannya. Kau hahaha Chunan. Kau tenanglah, dia itu Zhenbianwang. Kita tidak bisa melawannya memang. Seorang tukang batu berhayal dari Jenderal Impian. Sungguh penghinaan bagi Baginda Tuan. Tolonglah bela hamba. Kalau Tuan terlambat sedikit, hamba sudah tidak ada. Tuan, orang ini hanya seorang buruh. Berani mengincar posisi Jenderal Impian, harap Tuan cepat tangkap dia. Iya. Datang bawa 2 sampah ini. Tarik dan tembak. Datang episode 19. Ya, tangkap dia, buat dia tidak punya perasaan. Kau berbakat tinggi pun Zhenbianwang datang, kau tetap mati. Penasihat negara pun tidak bisa selamatkan kau, pantas. Bawa 2 sampah ini, tarik dan tembak. Ai Tuan, kenapa tangkap kami? Tuan. Tuan salah. Bukan kami tapi buruh tani hina itu. Wang ini tidak salah. Seorang wali kota kecil. Berani mengincar posisi Jenderal Impian, berani mengatur Jenderal Impian. Cari mati, tarik. Tuan. Tuan, ampun Tuan. Kau memang hanya seorang buruh tani kecil. Tapi Wang ini dengar kau baru saja menguji kekuatan naga leluhur. Dan bakat bela diri 10 bintang lumayan. Ikutlah Wang ini asal kau mau ikut Wang ini. Kau ingin jadi Jenderal Impian. Wang ini bisa abaikan Wang ini. Bisa jamin kau hidup mewah selamanya. Gak ada minat.
Ngasih muka malah nggak mau. Chunan jangan nggak tahu untung. Shen Bianwang bisa lihat kamu itu rejeki kamu. Jangan pikir, karena kamu bisa ukur bakat 10 bintang kamu hebat. Dibandingin sama Shen Bianwang kamu nggak ada apa-apanya. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Ikut atau enggak? Gimana kalau kamu ikut aku aja? Cari mati. Seekor semut. Apakah Menteri Negara juga mau lindungin dia? Kamu nggak boleh sentuh dia. Untuk seekor semut kamu berani lawan aku. Worth it nggak? Shen Bianwang, mohon kamu bisa hargai diri sendiri. Oke. Song Junking kamu berani, aku mau lihat kamu bisa. Jaga dia sementara. Bisa nggak jaga dia selamanya? Untuk menghindari sampah-sampah. Yang mikir bisa dapat untung. 3 hari lagi. Aku akan adakan pesta penobatan. Nanti aku akan kasih tahu semua orang aku adalah Jenderal Impian. Ayo Jenderal Impian. Aku duluan ya? Jenderal Impian. Chunan kamu pikir pegang kaki Menteri Negara bisa langsung sukses. Sekarang kamu udah bikin marah Shen Bianwang kamu mati. Barusan Shen Bianwang kasih kesempatan. Kamu nggak mau. Sekarang kamu menyesal juga nggak ada gunanya. Suan-suan untung kamu udah cerai sama dia. Kalau nggak orang bodoh kayak gini, nanti bisa bikin kalian semua mati hahaha. Aku bisa bikin orang mati atau enggak aku nggak tahu. Tapi aku tahu sepupu kamu Ningbu Kue. Mereka baru aja mati. Kamu. Oke kamu tunggu aja. Aku mau lihat gimana kamu dimatiin sama Shen Bianwang. Ayo. Minggir. Menteri Negara Raja hilang. Apa kok Raja bisa hilang? Bawahan juga nggak tahu tadinya Raja lagi istirahat di kamar. Tunggu Anda kembali, kami akan berjaga di luar. Saat Xiao Douzi mengantar air, sebelumnya tiba-tiba menyadari. Kaisar menghilang hahaha. Apakah gadis Mulingle itu menghilang? Shen Bianwang kemana Anda membawa Kaisar? Jangan bicara sembarangan. Kaisar selalu Anda yang melindungi dia menghilang. Bagaimana saya tahu? Anda. Tiga hari lagi datanglah ke pesta penobatan saya. Dengan syarat lihat, apakah Anda bisa bertahan 3 hari. Hahaha. Segera beritahu semua orang bahkan jika harus menggali tanah sedalam 3 kaki. Kita harus menemukan Kaisar. Ya. Kenapa saya merasa sangat panas? Anda keracunan. Sangat panas. Anda terkena racun api. Shen Bianwang untuk melindungi dirinya di bajunya. Dia mengoleskan racun api. Saya benar-benar tidak enak. Maaf. Jika sekarang tidak membantu Anda mengeluarkan racun dalam setengah jam, Anda akan berubah menjadi arang. Orang ini memiliki bakat dan kekuatan yang sangat tinggi, dan sangat mirip dengan gambar Kaisar. Ingin memastikan apakah dia benar-benar dewa perang. Ada satu langkah terakhir yang harus dilakukan. Chunan terima kasih. Omong-omong Chunan. Kaisar menghilang pasti karena ulah Shen Bianwang.
Sekarang hanya Anda yang bisa menyelamatkan Kaisar. Bagaimana caranya? Ikuti saya kembali ke ibu kota. Saya punya 3 hal untuk menunjukkan kepada Anda. Jaga Mulingle dengan baik. Jangan sampai dia lari. Apakah Yang Mulia tidak percaya pada saya? Dia sudah saya jebak dalam perbatasan sekarang bahkan Mulingle ada di tangan saya pikir Daxia. Siapa lagi yang berani melawan saya? 3 hari lagi semoga Yang Mulia bisa terwujud menjadi dewa perang impian. Dewa perang impian pasti saya. Tahta Daxia juga milik saya. Ini adalah Harta karun negara kita, pedang Zhenlong. Bel manusia. Segel langit terbalik. Ambil itu, ambil. memang layak disebut harta karun negara sungguh luar biasa. Ayo lihat apakah bisa. Mencabut pedang naga. Ini cuma pedang biasa, apa susahnya mencabut? Pedang naga adalah senjata terhebat di Dacia. Bukan pedang biasa, tidak sembarang orang bisa mencabutnya. Benarkah? Zhen Bianwang menjadi jenderal impian maka posisinya di Dacia akan semakin tinggi. Konon jenderal impian adalah pria. Yang ditakdirkan untuk Ratu mungkin Zhen Bianwang akan menikah dengan ratu. Kita harus menjilat Zhen Bianwang karena masa depan Dacia mungkin akan menjadi miliknya. Zhen Bianwang tiba. Salam hormat untuk Zhen Bianwang. Baik. Selamat datang Sinua. Di pesta penobatan saya akan selalu ingat kebaikan ini. Zhen Bianwang terlalu merendah kami yang terhormat. Diundang oleh Anda, Zhen Bianwang telah menghargai kami selama ini. Zhen Bianwang menjaga perbatasan. Adalah tulang punggung Dacia, posisi jenderal impian. Hanya Anda yang layak. Zhen Bianwang menjadi jenderal impian adalah berkah bagi Kaisar dan berkah bagi Dacia. Hahaha, baik. Karena semua berkata begitu, saya Wang Xuan umumkan. Mulai hari ini saya adalah jenderal impian ratu. Hahaha, sekarang dimulai. Episode 25. Salam hormat untuk guru negara. Ingin jadi jenderal impian Anda belum layak. Guru negara ini pedang naga. Segel langit terbalik dalam genta manusia, 3 harta karun. Negara kita Dacia.
Benar, ini adalah 3 harta karun. Negara kita Dacia seperti yang diketahui. 3 harta karun ini adalah senjata. Khusus Jenderal Impian tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Kau bilang kau Jenderal Impian. Bisakah kau mencabut pedang naga? Memukul genta manusia? Menggunakan segel langit terbalik? Saya dengar menurut ramalan langit. 3 harta karun dan Jenderal Impian saling melengkapi. Ada hubungan yang tak terpisahkan. Ini juga pernah ku dengar. 3 senjata sakti selama bertahun-tahun tidak pernah digunakan. Ratu pun tidak bisa menggunakannya jika Zhen Bianwang adalah Jenderal Impian. Maka dia pasti bisa menggunakannya. Kenapa diam saja? Apakah merasa tidak bisa? Tidak bisa berkata-kata. Hah? Apa yang tidak bisa kulakukan? Lihat baik-baik dengan mata kalian. Tarik. Tarik Zepila. Tarik. Ya. Apa yang terjadi? Tidak bisa ditarik. Apakah Zhen Bianwang benar-benar bukan Jenderal Impian omong kosong? Bagaimana bisa percaya pada rumor? Pedang ini sudah lama di gudang senjata sudah rusak. Sendiri tidak bisa menarik bilang pedangnya rusak. Sungguh Zhen Bianwang. Song Jun King, kamu jangan bicara senaknya di sini. Aku saja tidak bisa menarik, apakah kamu bisa? Pedang naga hanya bisa ditarik oleh Jenderal Impian. Aku bukan tentu tidak bisa menarik. Sudah kubilang sebelumnya. Hanya rumor saja. Lagi pula pedang ini sudah lama tidak dibuka, sudah berkarat. Sudah rusak, siapa-siapa yang bisa menariknya? Pedang naga adalah senjata sakti, bagaimana bisa berkarat dan rusak? Kamu tidak bisa menarik hanya karena Jenderal Impian adalah orang lain. Kamu. Bisa menarik, bisa menarik. Zhen Bianwang tidak bisa menarik pedang naga, dia malah bisa. Siapa sebenarnya orang ini Zhen Bianwang? Apalagi yang ingin kamu katakan? Dia menarik pedang, lalu kenapa? Hanya keberuntungan saja. Zhen Bianwang yang terhormat masih ingin mengelak di depan umum. Dia bisa menarik pedang naga sedangkan kamu tidak. Bukan kamu Jenderal Impian, dialah. Dia Jenderal Impian. Dia hanya menarik pedang naga. Masih ada 2 harta lainnya, dia bisa menarik pedang naga. Pasti kebetulan, bisakah dia membunyikan lonceng kaisar? Benar, masih ada segel langit, bisakah dia menggunakannya? Orang-orang ini tahu Zhen Bianwang berkuasa. Semua orang berpihak padanya. Apakah Zhen Bianwang bisa membunyikan lonceng kaisar manusia dan menggunakan segel langit terbalik? Tentu saja bisa. Baru saja aku tidak bisa mencabut pedang. Hanya karena kurang beruntung saja. Zhen Bianwang jangan terlalu percaya diri. Kalau seperti tadi tidak bisa melakukannya. Malu besar nanti. Hahaha, lelucon. Aku sudah berlatih bela diri puluhan tahun. Ilmu dalamku sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Lonceng kecil seperti ini. Apa susahnya membunyikannya? Zhen Bianwang adalah yang terhebat. Membunyikan lonceng kaisar manusia pasti mudah. Aku percaya Zhen Bianwang adalah Jenderal Impian. Baru saja tidak bisa mencabut pedang naga, itu hanya kecelakaan. Dia pasti bisa membunyikan lonceng kaisar manusia dan menggunakan segel langit terbalik. Aku juga percaya. Ketuk, 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 ketuk. Kalau begitu silakan. Silakan saja, apa aku takut? Tidak mungkin, pasang telinga kalian baik-baik. Lihat bagaimana aku membunyikan lonceng kaisar manusia ini.
Tuan, kamu baik-baik saja kan Tuan? Aku kenapa? Kenapa bisa begini? Lonceng Kaisar Manusia adalah senjata khusus, milik Jenderal Impian. Kamu bukan Jenderal Impian tentu tidak bisa membunyikannya. Tidak hanya itu, lonceng Kaisar Manusia sebagai senjata suci juga memiliki sedikit kesadaran sendiri. Kamu berpura-pura menjadi Jenderal Impian. Dia akan menghikammu. Omong kosong. Lonceng Kaisar Manusia ini pasti ada masalahnya. Aku saja tidak bisa membunyikannya, siapa lagi yang bisa? Tidak menyangka Zhen Bianwang yang terhormat bisa menjadi orang yang berpikiran sempit seperti ini. Kamu tidak bisa berarti orang lain juga tidak bisa. Diam Tuan Zhen Bianwang, tidak perlu kamu komentari. Hari ini Zhen Bianwang mengadakan pesta penobatan jenderal di sini. Guru negara tidak datang memberi selamat saja sudah cukup. Malah membawa orang untuk mengacau. Apa maksudmu? Kalian bilang apa maksudku Zhen Bianwang sebenarnya? Bukan Jenderal Impian, dia mengadakan pesta penobatan jenderal tanpa izin. Ini adalah kejahatan menipu kaisar, aku hanya ingin membongkarnya saja. Kalau Zhen Bianwang bukan Jenderal Impian lalu siapa? Masa dia ini belum pernah dengar namanya? Siapa sih orang tak dikenal yang tiba-tiba muncul ini? Benar itu aku. Hahaha dia. Dia adalah Jenderal Impian Guru Negara, kamu benar-benar berani. Ngomong apa aja. Song Junqing, aku tahu kamu dan Zhen Bianwang sering berselisih pendapat, tapi kamu sampai menghalangi Zhen Bianwang untuk terpilih sebagai Jenderal Impian dengan mengangkat seorang anak muda yang tiba-tiba muncul. Nggak lucu banget sih. Guru negara, demi kepentingan pribadi. Menekan pilar negara sangat menyedihkan. Kamu nggak pantas jadi guru negara kita. Sudahlah, mereka sekarang sekongkol. Nggak bakal ngerti kalau diajak bicara. Apa katamu? Kalau kamu masih lancang. Jangan salahkan aku kalau nggak sopan dari omonganmu. Kamu sangat percaya diri bisa membunyikan lonceng kaisar ini. Aku kasih kamu kesempatan. Coba bunyikan. Aku saja nggak bisa membunyikan lonceng kaisar. Malah kena efek balik kamu cuma buruh. Walau punya bakat bela diri. Aku nggak percaya kamu bisa. Coba ya coba. Hei, jangan kira, karena sekali beruntung. Bisa mencabut pedang naga kamu langsung merasa hebat. Membunyikan lonceng kaisar, nggak sama kayak mencabut pedang naga. Barusan kamu lihat kan bahaya banget. Jabatan Jenderal Impian bukan untuk orang sepertimu. Masih ada waktu untuk mundur. Kalau nggak nyawamu taruhannya. Ah, ngapain diingetin, biarin aja dia bunyikan. Lagian dia sendiri yang cari mati. Cepetan bunyikan. Dengar nggak tuh? Dia benar-benar berhasil membunyikan lonceng kaisar. Ini suara lonceng kaisar? Sungguh mengguncang jiwa. Lonceng kaisar di menara senjata, sudah puluhan tahun banyak yang mencoba. Tapi nggak ada yang berhasil. Barusan Zhen Bianwang gagal, dia malah berhasil. Apakah dia benar-benar diam? Kenapa? Kesel ya? Zhen Bianwang, terima kenyataan aja. Yang bukan milikmu nggak akan bisa kamu ambil. Kamu ngomong apa sih? Apa yang aku mau? Pasti bisa aku dapat, akulah Jenderal Impian sejati. Dia palsu. Baiklah, sekarang aku akan tunjukkan bagaimana aku menggunakan segel langit ini. Tuan besar berguling, mana mungkin. Ini tidak mungkin. Segel langit terbalik sama seperti lonceng kaisar dan pedang naga. Semuanya memiliki kesadaran sendiri, kamu berpura-pura sebagai tuannya. Itu akan membuatmu menerima hukuman yang pantas. Song Junqing, pasti kamu yang melakukan. Situate pada Mirka Pasty. Kamu terlalu menganggap tinggi diriku. Melakukan sesuatu pada 3 artefak suci, aku belum memiliki kemampuan itu. Zhen Bianwang, jangan melawan. 3 artefak suci bukan milikmu. Posisi Jenderal Impian juga bukan milikmu. Bukan milikku, apakah milikmu? Pekerja kasar yang hina? Apa kamu pantas? APA.
Dia seorang pekerja kasar? Aku pantas atau tidak bukan kamu yang menentukan. Segel datang. Tutup. Ha, anak kecil, kamu ingin aku ya? Berjalan 2 langkah. Hahaha. Apa yang kamu lakukan padaku? Setengahnya sudah disegel. Lepaskan untukku. Ingin dilepaskan ya? Shen Bianwang tidak bisa menggunakan jurus ini, dia begitu mudah menggunakannya. Menarik pedang naga memukul lonceng kaisar menggunakan segel langit terbalik. Apakah dia benar-benar pemilik 2 artefak suci? Apakah dia Jenderal Impian yang sebenarnya? Yang Mulia melihat, aku telah menemukan Jenderal Impian. Tunggu, aku dan Jenderal Impian pasti akan menyelamatkanmu. Dari tangan Shen Bianwang, menghadap Jenderal Impian. Jenderal Impian, aku buta. Mohon ampun Jenderal Impian. Sama sekali tidak mungkin pekerja kasar yang hina. Sesuatu yang lebih rendah dari babi dan anjing. Bagaimana mungkin pantas menjadi Jenderal Impian? Semuanya bangun. Shen Bianwang. Kamu tidak bisa menerima kekalahan ya? Fakta sudah jelas. Semua orang melihat dengan jelas walaupun kamu tidak mengakui. Tidak ada gunanya. Kamu ngomong kosong. Aku adalah Jenderal Impian. Aku lihat siapa yang berani menyangkal. Bagaimana ini? Tidak tahu. Shen Bianwang. Song Junqing. Aku mengendalikan jutaan tentara perbatasan. Kamu melawanku. Tidak akan ada hasil yang baik. Dan apa? Kamu tidak peduli dengan nyawa Mulingle itu. Kamu. Semuanya kalian semua sudah lihat kan? Shen Bianwang yang kalian puja. Hanya seorang yang tidak layak dan tidak tahu malu. Memiliki pangeran seperti ini sungguh memalukan bagi negara kita. Betapa menyedihkan. Kamu anak kecil berani menghina aku. Kamu tahu apa akibatnya? Lihat cepat. Bagaimana segel langit bisa hancur? Pedang naga dan lonceng kaisar juga hancur. Apa yang terjadi? Bagaimana 3 artefak suci ini hilang? Ah, kamu si bajingan. Kamu berani menghancurkan 3 artefak suci. Pedang naga, lonceng kaisar, dan segel langit. Adalah harta negara kita. Kamu menghancurkannya, apa hukumannya? Menghancurkan harta negara. Menurut hukum harus dihukum mati. Negara kita hanya memiliki 3 artefak suci ini. Sekarang semuanya hilang semua karena kamu pantas mati. Kamu bukanlah Jenderal Impian. Barusan aku buta, kamu adalah pengkhianat negara. Bunuh pengkhianat ini. Semuanya orang rendahan ini. Meniru Jenderal Impian dulu. Menghancurkan 3 artefak suci kemudian guru negara. Kamu mendukung orang rendahan ini, naik apa maksudmu? Perbuatan hina seperti ini siapapun harus dihukum berat. Sebagai contoh, Penghancur artefak suci, bunuh tanpa ampun. Bonatampa ampun, bonatampa ampun. Bunuh tanpa ampun, bunuh tanpa ampun. Guru negara, kamu dengarkan. Ini adalah keinginan rakyat. Kamu melindungi seorang buruh naik. Apakah itu sepadan? Sekarang berhenti. Masih ada waktu. Hei anak itu. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu tunduk padaku sekarang, aku bisa membiarkanmu hidup. Jika tidak, meski ada guru negara yang melindungimu hari ini, kamu tidak akan bisa pergi dari sini. kamu ingin menyentuhnya tidak semudah itu. Hahaha. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai tidak akan menangis sampai air mata jatuh. Aku ingin melihat siapa yang berani menghalangi orang yang ingin aku tindak. Bawa orang yang merusak artefak suci ini ke bawah. Siapa yang berani menghalangkai akan dianggap bersalah sama. Aku ingin melihat siapa yang berani melindunginya. Ayo. Song Junqing. Hingga sekarang kamu masih melindunginya. Dia yang aku bawa. Apa salahnya aku melindunginya? Dia di depan semua orang. Merusak 3 benda suci. Orang ini tidak boleh dibiarkan. Dia bisa mengangkat 3 artefak suci. Cukup membuktikan kekuatannya, aku akan menyelidiki ini.
Setelah semuanya jelas, aku akan memberikan penjelasan padamu. Kamu. Bagaimana kita bisa membiarkan ini begitu saja? Bahkan seorang rakyat jelata yang merusak artefak suci ini dilindungi oleh penasihat negara. Benar-benar tidak ada hukum, lupakan. Mereka ingin mendapatkan yang baik. Apakah pesta penobatan ini akan kita lanjutkan? Tunggu, aku memenggal kepalanya dulu baru kita lanjutkan. Bagaimana kamu bisa merusak 3 artefak suci tadi hampir tidak bisa keluar? Aku juga tidak tahu, kamu juga melihatnya. 3 artefak suci itu tiba-tiba hilang sendiri. Kamu sekarang seperti ini sudah membuat Zhen Bianwang sangat marah. Di tempat lain kamu mungkin akan dalam bahaya. Ikutlah aku ke kediaman penasihat negara. Baik, kebetulan aku belum punya tempat tinggal di ibu kota. Apa yang terjadi? Sehingga membuat pangeran tidak senang. Mungkin urusannya tidak berjalan lancar. Song Junqing si brengsek itu, merusak rencana baikku, orang ini harus disingkirkan. Pasti akan merusak rencana besar kita. Tuan. Rencana kita harus dipercepat. Dan ada juga si Cunan itu. Kalau bukan karena dia posisi Jenderal Impian, sudah pasti menjadi milikku. Hahaha pangeran. Bukankah Anda bilang hari ini, posisi Jenderal Impian ini, Anda pasti akan mendapatkannya. Kalau bukan karena Song Junqing dan si pekerja itu, posisi Jenderal Impian. Aku bilang jadi ya jadi, siapa yang berani meragukan. Lalu apa rencana pangeran selanjutnya? Song Junqing harus lenyap. Song Junqing setia pada Muling Le. Untuk menghadapinya mungkin kita bisa mencari cara dari Muling Le. Soal buruh tani itu, aku bisa membuatnya lenyap. Hahaha. Demi keselamatanmu tinggallah sini dulu. Kalau tidak ada hal khusus jangan keluar. Tidak masalah, ini wilayahmu, aku ikutmu. Aku masih harus menemui kaisar wanita, tidak bisa menemanimu, silakan. Surat dari Guru Negara Chen Binwang. Silakan ke kediaman pangeran. Sendirian itu kediamannya. Tidak boleh bawa orang, anggap aku bodoh ya. Zhen Bianwang juga bilang. Bilang apa? Zhen Bianwang bilang kalau Anda ingin kaisar, selamat lebih baik datang sendirian. Kalau Anda tidak peduli dengan keselamatan kaisar, maka tidak perlu datang. Zhen Bianwang, kamu menang. Guru negara. Aku tahu guru negara akan datang. Kaisar di mana melukai Kaisar Zhen Bianwang? Apakah kamu benar-benar ingin memberontak? Guru negara, jangan buru-buru. Aku menjaga perbatasan. Tahun-tahun tidak bertemu Muling Le. Kali ini akhirnya kembali. Ingin mengobrol dengannya. Jadi aku membawanya ke tempat yang bagus. Kamu? Tunang Muling Le sekarang aman. Aku tidak akan menyakitinya.
Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Guru negara. Kamu selama ini mendampingi Kaisar. Dan dia paling percaya padamu. Aku yakin kamu tidak ingin melihat Linglong. Gadis itu mengalami masalah. Kalau Kaisar kehilangan sehelai rambut pun, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Guru negara jangan buru-buru. Guru negara orang yang pintar. Permintaanku sederhana. Asal kamu ikuti rencanaku. Aku pasti akan menjamin keselamatan Mulingle. Jika kau terus keras kepala, aku tidak hanya tidak bisa melindungi keselamatannya, bahkan kau pun akan bernasib buruk. Dan juga buruh tani yang kau dukung itu. Dia pasti akan mati. Dan akan mati dengan sangat mengenaskan. Kau mengancamku. Hahaha. Bukan aku yang sombong. Aku bahkan berani melawan sang kaisar. Kau hanya seorang penasihat negara. Bagaimana mungkin aku mempedulikanmu? Kau berkhianat dan ingin memberontak. Dan ingin menarikku ke dalamnya. Mimpi kau saja, ha? Aku hanya ingin mengajakmu berbicara dengan baik. Aku merasa kau adalah orang yang berbakat. Aku tidak ingin kau kehilangan nyawa karena keras kepala. Di masa depan, ketika aku menguasai Dacia, aku ingin kau membantuku seperti kau membantu Linglong. Bagaimana? Jangan harap. Jadi kau ingin melawanku sampai akhir? Ya bagaimana? Pengkhianat harus dihukum mati. Orang sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Sudah cukup kau memaki. Pemenang adalah raja yang kuat dihormati. Berdasarkan kata-katamu tadi, aku bisa menghukum matimu, termasuk seluruh keluargamu. Akan terjerumus ke dalam jurang yang tak terhingga. Apa yang kau inginkan untuk melepaskan Jangan mereka? terburu-buru. Aku belum selesai bicara. Aku jujur memberitahumu Mulingle telah diracuni dengan Duan Changsan. Jika dalam 10 hari tidak minum penawarnya, organ dalam tubuhnya akan membusuk. Dan seketika akan berubah menjadi nanah. Duan Changsan ini racun dari luar negeri. Kau bersekongkol dengan kekuatan asing. Jadi, kamu harus patuh pada saya. Kalau tidak, Linglong akan mati. Bahkan kamu juga akan mati. Wang Ye Komandan Hu sudah berangkat dengan pasukannya. Baik, beritahu Hu Peng. Tangkap buruh itu. Siksa dia dengan baik. Jangan biarkan dia mati dengan mudah. Kamu sudah mengirim orang untuk mencari Cunan. Cunan si bajingan itu sudah menampar wajah saya. Kamu pikir saya akan dengan mudah melepaskannya? Berhenti. Kamu ingin menyelamatkan nyawa Linglong? Atau ingin menyelamatkan nyawa buruh itu? Siapa kamu? Orang yang akan mengambil nyawamu. Ini adalah kediaman Guoshi, kamu berani masuk dengan begitu terang-terangan. Orang lain mungkin takut pada Song Junqing. Tapi kami tidak takut padanya, kamu tidak penasaran. Guoshi dan Kaisar, kalian kemana mereka pergi? Kamu adalah orang Zhen Bianwang. Benar. Si semut kecil berani melawan Zhen Bianwang. Hari ini saya akan mengakhiri hidupmu. Ingin lari kejar. Kekuatan orang ini melebihi saya. Kamu. Terakhir kali bayangan saya tidak berhasil membunuhmu. Cukup mengejutkan saya. Tidak menyangka kamu bekerja sama dengan Zhen Bianwang.
Terakhir kali roh saya terluka parah. Saya butuh orang. Zhen Bianwang orang yang cerdas jika dia ingin menggantikan Mulingle dengan lancar. Harus bekerja sama dengan kerajaan iblis saya. Baru bisa berhasil sekarang. Song Junqing dan Mulingle. Mereka ada di tangan saya. Setengah dari kekaisaran Xia. Masih dalam genggaman saya. Jika hari ini kamu mau tunduk pada saya akan mengampuni nyawamu. Mimpi di siang bolong. Jangan buru-buru, saya kasih kamu 1 menit. Untuk berpikir 1 menit kemudian beritahu saya. Saya akan beritahu kamu 1 kabar besok. Zhen Bianwang akan menikah dengan Mulingle. Dan mengadakan upacara penobatan. Tidak peduli berapa banyak yang menentang Zhen Bianwang. Dia akhirnya akan menjadi kaisar baru dari Xia. Mereka yang menentang akhirnya hanya memiliki 1 jalan, yaitu mati. Baik, waktu 1 menit sudah habis. Bagaimana pertimbanganmu? Tidak perlu mempertimbangkan. Bahkan jika mati, saya tidak akan pernah menjadi pengkhianat negara. Keras kepala. Maka matilah kamu. Benda yang tidak tahu hidup mati. Tuan, bagaimana Anda bisa datang? Jika saya tidak datang buruh ini, mungkin sudah lari ini ketidakmampuan kami. Cukup cepat kembali. Dan laporkan kepada Zhen Bianwang. Dia sudah saya bunuh ya. Kekuatan artefak suci. Saya merasakannya. Pedang naga lonceng kaisar segel langit. Mereka semua kembali pertempuran itu. Energinya melukai jiwa saya. Meskipun beberapa ingatan pulih, tetapi kekuatan belum sepenuhnya pulih. Tidak disangka tamparannya ini ternyata membuka. Meridian ajaib dalam tubuh saya membuat saya sepenuhnya pulih. Sekarang bisa membuka kartu. Saatnya menghitung total. Di mana kaisar hari ini saya ingin melihat. Kaisar dalam keadaan aman, jika tidak, saya tidak akan menyetujui apapun dari Anda. Kalau kamu begitu ingin bertemu, gadis linglong. Baik. Saya memenuhi keinginanmu. Kaisar, Anda baik-baik saja. Mereka bilang Anda diracun. Penasihat negara, bagaimana Anda bisa datang? Linglong penasihat negara benar-benar setia kepada Anda, dia ingin bertemu Anda. Sungguh sudah banyak upaya. Zhen Bianwang, Anda mengurung saya di sini. Apa maksud sebenarnya? Bukankah sudah saya katakan sebelumnya? Asalkan Anda mengakui kepada dunia, saya adalah jenderal impian Anda menikahi saya. Dan menyerahkan tahta kepada saya. Saya akan memberikan Anda kebebasan. Anda bermimpi. Tidak hanya ingin menjadi jenderal mimpi, tetapi juga berambisi pada Yang Mulia Zhen Bianwang. Nafsu MU sungguh besar. Hahaha. Terima kasih atas pujianmu, guru negara. Ngomong-ngomong, aku sudah memutuskan untuk mengadakan besok pernikahan megah pada saat itu. Aku harap Yang Mulia akan mengumumkan ini kepada seluruh dunia. Asalkan kau bekerja sama dengan baik. Setelah aku naik tahta, aku pasti akan memberimu penawar racun. Pangeran pekerja itu sudah mati. Baik. Pangeran pekerja itu sudah mati. Baik. Linglong, kau dengarkan? Kau harus memikirkannya baik-baik, guru negara. Kau orang yang cerdas. Jika kau tidak ingin sesuatu terjadi padanya, nasihatilah dia dengan baik-baik, mengerti? Kalian berdua juga sudah beberapa hari tidak bertemu. Aku beri kalian waktu untuk mendiskusikan semuanya dengan baik-baik. Diskusi yang serius ya. Hahaha. Siapa sih pekerja yang mereka bicarakan tadi? Jawab untuk Yang Mulia, kali ini di kota Jiang aku menemukan seseorang yang sangat mirip dengan lukisanmu.
Orang ini memiliki bakat luar biasa dan kemampuan yang mencengangkan. Mampu mengangkat 3 artefak suci, aku merasa. Dialah jenderal mimpi yang kau cari, namun Zhen Bianwang sendiri ingin menjadi jenderal mimpi. Jadi dia berniat membunuhnya. Baru saja saat aku kembali dia sudah mengirim orang untuk menyerangnya. Aku khawatir dia sudah. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Yang Mulia, Tidak mungkin dia tidak akan mati. Tidak mungkin. Yang Mulia. Yang Mulia, jangan gegabah. Sekarang kita, semua kerakinan Duan Chang San hanya, Bayang Wang Yang. Kalau begitu mari kita pura-pura menyetujui rencananya dulu. Lalu kita pikirkan cara lain. Kau tidak boleh mati dulu, kau telah menyelamatkanku. Aku mencarimu bertahun-tahun dan belum sempat membalas budi. Kau tidak bisa mati seperti ini. Li Xiao lama tidak bertemu. Zhen Bianwang pantas saja, dia adalah kebanggaan negara Xia kita. Orang yang paling berkuasa. Bahkan bisa menikahi sang permaisuri setelah hari ini. Muling Le bukan lagi permaisuri, Zhen Bianwang lah yang menjadi kaisar baru dari Xia. Hari ini adalah hari pernikahan Zhen Bianwang dan sang permaisuri. Juga hari penobatan Zhen Bianwang. Hahaha. Untungnya pernikahan sang permaisuri dan upacara penobatan adalah perayaan nasional. Acara besar yang membahagiakan, kalau tidak kita tidak akan pernah punya kesempatan datang ke istana ini. Setelah hari ini, Zhen Bianwang akan menjadi kaisar baru dari Xia. Cunan si bodoh itu. Dulu Zhen Bianwang berminat merekrutnya. Dia malah menolak orang hina, tetap orang hina. Diberi kesempatan pun, tidak bisa memanfaatkannya. Aduh, entah si bodoh itu sekarang ada di mana. Setelah tahu Zhen Bianwang akan menjadi kaisar, apakah dia akan menyesal? Hahaha. Mungkin sudah mati. Dia sudah menyinggung Zhen Bianwang pasti tidak akan membiarkannya. Zhen Bianwang datang. Menghormat Zhen Bianwang. Semua tidak perlu sanggahan, hari ini adalah hari bahagia saya dan Linglong. Kalian semua bisa datang menyaksikan. Saya sangat senang selanjutnya. Mari kita sambut permaisuri dari Xia, Muling Le. Menghormat Yang Mulia. Tidak usah beri hormat. Linglong, kamu sudah melakukan yang benar. Tenang saja, setelah kita menikah dan kamu menyerahkan tahta padaku, kamu pasti tidak akan menyesal. Zhen Bianwang, semoga kamu menepati janjimu. Setelah upacara selesai, berikanlah obat penawarnya pada kami. Saya selalu menepati janji. Tidak seorang kaisar tidak pernah berbohong. Silahkan guru negara tenang. Silahkan. Atas perintah langit, maklumat kaisar menyatakan hari ini adalah hari yang baik. Zhen Bianwang Xiao Yuan dan permaisuri Muling Le menikah dengan bahagia, diumumkan ke seluruh negeri. Selanjutnya adalah upacara pernikahan. Mari sambut Zhen Bianwang Xiao Yuan, permaisuri Muling Le. Sujud pada langit dan bumi. Hahaha. Baginda, ayo. Berhenti. Siapa itu? Zhen Bianwang, pengkhianat negara. Berani menikahi kaisar wanita. Omong kosong. Itu kamu. Cunan. Kamu tidak mati. Aku tahu kamu tidak akan mati. Bukannya kamu bilang dia mati? Tidak mungkin. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, bodoh. Siapa dia? Pengkhianat negara, siapa yang dia maksud? Jangan-jangan dia memaki Zhen Bianwang.
Chunan, benar-benar kamu tidak menyangka kamu berani memaki Tuan Zhen Bianwang. Kamu berani sekali ya. Chunan, sepertinya kamu benar-benar gila. Hari ini adalah hari bahagia Kaisar Wanita dan Zhen Bianwang. Kamu datang ke sini membuat onar, nyawamu tidak akan cukup. Sial, di mana-mana ketemu kalian. Kamu Tuan Li? Zhen Bianwang tidak menyangka ya. Bagaimana kamu bisa selamat aku tidak tahu. Tapi kamu beruntung bisa selamat. Seharusnya kamu bersembunyi seperti tikus di dalam terowongan. Hari ini, berani datang ke hadapanku dan menantang. Kamu pikir hari ini adalah hari bahagiaku. Aku tidak akan membunuh Tuan. Orang ini tidak tahu diri, sebelumnya sudah mengganggu Tuan Zhen Bianwang. Hari ini dia menghina Tuan. Semoga Tuan menghukum orang ini dengan hukuman yang berat. Sebagai contoh, dia sebelumnya menghancurkan 3 pusaka negara kita. Sungguh kejahatan yang sangat besar. Benar, dia menghancurkan pedang naga, bel kaisar manusia dan segel langit. Aku juga ada di sana, melihatnya dengan mataku sendiri, dan dia juga berpura-pura menjadi jenderal mimpi. Apa? Kamu juga menghancurkan 3 pusaka itu? Itu adalah harta negara. Menghina Tuan Zhen Bianwang, menghancurkan pusaka. Kamu juga berpura-pura menjadi jenderal mimpi. Chunan, apa yang sudah kamu lakukan? Berpisah denganmu, tidak menyangka dampaknya begitu besar padanya. Dia benar-benar gila, hahaha. Sejak berdirinya negara kita, aku belum pernah melihat orang yang kejahatannya begitu besar. Dia adalah pengkhianat terbesar dalam sejarah negara kita. Tangkap dia. Berhenti. Yang mulia, orang ini merusak artefak suci ini adalah kejahatan ketiga. Menghina hamba ini adalah kejahatan kedua. Menyamar sebagai jenderal impian adalah kejahatan ketiga. Menurut hukum Dacia, orang ini bahkan jika membunuh 9 generasinya tidak berlebihan. Sekarang hamba akan mewakili yang mulia membunuh penjahat ini untuk menegakkan wibawa langit. Berhenti semua kalian, katakan dia merusak artefak suci, menyamar sebagai jenderal impian. Apa kalian punya bukti? Mereka semua adalah bukti. Saat itu guru negara juga ada di sana. Guru negara juga bisa membuktikan. Menurut ramalan langit, jenderal impian adalah pemilik dari 3 artefak suci. Dan Chunan bisa mengangkat 3 artefak suci itu, membuktikan dia adalah jenderal impian yang mulia, bukan penyamar. Mengenai hilangnya artefak suci, saat itu yang hamba lihat adalah 3 artefak suci menghilang dengan sendirinya. Tidak ada hubungannya dengan Chunan. Song Junking, kamu. Terima kasih guru negara telah berbicara jujur. Zhen Bianwang, kamu pikir semua orang sama sepertimu? Penghina yang tak tahu malu. Song Junking, kamu sedang mencari mati. Dia itu cuma tukang bangunan. Kuli bangunan mana? Mungkin dia adalah jenderal impian yang mulia. Jenderal impian pasti seperti Zhen Bianwang, pahlawan yang perkasa. Guru negara, kamu berkali-kali mengangkat seorang kuli bangunan. Apa maksudmu sebenarnya? Benar latar belakangnya dan identitasnya hamba yang paling tahu. Dia pasti bukan jenderal impian. Hamba juga bisa bersaksi. Kalau seorang tukang bangunan saja bisa jadi jenderal impian, maka semua orang di dunia ini juga bisa. Hahaha. Wang Xuan. Li Shufan. Hamba lihat hati kalian sudah dimakan anjing. Kenapa kami mengatakan beberapa kebenaran kamu tidak mengizinkan? Atau kami membongkar kebohonganmu kamu marah? Yang mulia, orang ini kejahatannya sangat besar. Semoga yang mulia tidak berbelas kasihan. Hukum orang hina ini dengan tegas. Semoga yang mulia menghukum dengan tegas. Song Junking, kamu lihat kan? Sekarang semua orang berada di pihak hamba. Hanya kamu seorang yang menentangku. Terus bagaimana? Ahahaha. Linglong, kekuatanmu sudah habis. Hanya dengan tunduk padaku, hasilnya akan yang terbaik. Hahaha. Zhen Bianwang berani di hadapan umum, mengancam ratu dan melanggar aturan. Kamu masih berani bilang bukan pengkhianat? Mengumpulkan pasukan bersekongkol dengan musuh, menyebut diri sendiri jenderal mimpi, memaksa ratu menikah, bahkan ingin merebut tahta. Kamu adalah pengkhianat sejati negara ini. Apa katamu berani sekali? Kamu masih berani bicara sembarangan, Chunan. Kamu ingin binasa selamanya, kurang ajar, seorang buruh pun berani.
membicarakan Shen Bianwang. Kesalahan alam masih bisa dimaafkan. Kesalahan sendiri tidak bisa dimaafkan, Chunan. Kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Chunan cepat berhenti bicara. Apa ada yang salah dengan kata-kataku? Fakta ada di depan mata. Semua orang melihat apa yang terjadi hari ini. Mereka hanya takut padamu. Tidak berani bicara saja. Anak muda, aku akan mengakhiri hidupmu sekarang. Guru negara, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Yang Mulia. Guru negara, aku telah menjaga Dacia selama puluhan tahun. Pertempuran besar kecil sudah ratusan kali. Dengan kemampuanmu, bisakah mengalahkanku? Aku menyarankan jangan melawan. Jangan menghalangiku hari ini hanya karena wajah linglong. Aku akan menghabisi kamu juga. Guru negara, terima kasih telah membantuku. Tapi kamu memang bukan lawannya. Orang ini memang tidak bagus, tapi kekuatannya lumayan. Cepat berhenti bicara, nanti dia marah. Aku dan Yang Mulia tidak bisa melindungimu. Guru negara benar, cepat berhenti bicara. Cepat pergi. Aku tidak akan pergi. Kamu, Jangan halangi aku. Hari ini aku pasti membunuhnya. Siapa yang menghalangi akan mati. Bunuh. Sekarang aku kasih waktu 3 detik. Menyingkirlah ke samping. Ancaman pemberontakan. Sekarang bahkan tidak mau berpura-pura lagi. 3. Chunan, hati-hati. Bagaimana mungkin? Seorang tukang batu. Tidak menyangka dia sehebat ini. Siapa bilang tukang batu tidak bisa kuat? Chunan bisa mengangkat 3 senjata sakti dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia adalah Jenderal Impian yang dicari Baginda. Jenderal Impian. Song Junqing. Jangan lupa, benda di dalam tubuh Mulingle. Kamu tidak ingin dia hidup lagi. Apa yang ada di tubuhmu? Berani kamu berani melecehkan ratu. Segera lepaskan Baginda. Kalau tidak, aku akan membantai seluruh keluargamu. Kamu keracunan. Tidak masuk akal hari ini, aku harus membunuhmu. Kalau tidak, aku tidak akan disebut Shen Bianwang. Racunmu bisa kuobati. Chunan, Kamu bisa obati. Jangan sampai lidahmu terkilir karena bicara besar. Kamu percaya aku. Chunan, kamu tahu racun apa yang dia derita? Anak muda. Hari ini kamu bisa mengalahkan Hu Peng. Aku akui kamu punya kemampuan. Tapi mengobati racun tidak ada hubungannya dengan kemampuan. Apalagi racun di tubuhnya. Bukan racun biasa. Tidak biasa, menurutku biasa saja. Sombong kalau hari ini kamu bisa mengobati racun di tubuhnya, aku akan membiarkanmu hidup. Kesalahan sebelumnya juga tidak akan dituntut. Kalau kamu tidak bisa mengobati. Kalau aku tidak bisa mengobati, terserah kamu. Tidak akan melawan. Hahaha. Baik, itu katamu sendiri. Aku akan melihat hari ini.
Bagaimana kau bisa menyembuhkan racun itu? Maafkan hamba yang mulia. Yang mulia, Kau benar-benar berani. gila-gila benar-benar gila. Prajurit pengawal mana? Berani melukai Yang Mulia, cepat tangkap dia. Berhenti, dia tidak melecehkanku. Dia sedang membantuku. Aku sudah merasa lebih baik. Terima kasih kau telah menyelamatkanku lagi. Itu hal kecil, tidak perlu berterima kasih. Bagaimana? Tangkap. Tunggu sebentar. Zhen Bianwang, bukankah kau bilang asalkan Cunan menyembuhkan racunnya, kau akan melepaskannya? Kau ingin ingkar janji. Aku memang ingin ingkar janji. Apa yang bisa kau lakukan? Serang, bunuh tanpa ampun, serang. Seperti ini masih ingin menjadi jenderal impian, masih ingin memberontak. Lepaskan aku, brengsek, lepaskan aku. Yang mulia, bagaimana seharusnya kita menghadapi pengkhianat ini? Hahaha. Zhen Bianwang, kau benar-benar sampah. Bahkan tukang batu pun tidak bisa kalahkan. Hahaha. Hahaha, ini. Raja Iblis. Cepat selamatkan aku. Bagaimana kau bisa selamat? Ini berkatmu. Kalau bukan karena kau, aku tidak bisa menginjaknya di bawah kakiku. Karena kau beruntung bisa selamat. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Tunduk padaku. Nanti aku akan membiarkanmu hidup. Apa yang kau katakan? Dia merusak rencana kita dan melukaiku. Kau akan melepaskannya, dia melukaimu. Itu karena kau tidak cukup terampil. Tidak mampu. Maaf, aku bukan dia. Tidak punya kebiasaan membungkuk pada musuh asing. Apalagi membuatku tunduk padamu. Kau belum pantas. Raja Iblis dari kerajaan Iblis Zhen Bianwang, kau berani bersekongkol dengan musuh asing. Penjahat kerajaan iblis berani membuat onar di kerajaanku. Tangkap dia. Hahaha, Guru Song. Menyerahlah semua pengawalmu di sini. Sudah aku dan Zhen Bianwang selesaikan. Sekarang semua orang di sini adalah orangku. Seharusnya kau baik-baik saja menikah dengan Zhen Bianwang. Menyerahkan tahta. Maka tidak akan ada masalah apapun. Apa yang kau inginkan? Muling Le, aku punya dua pilihan untukmu. Serahkan tahta Dacia atau aku akan membunuh mereka semua. Jangan panah aku. Aku bersedia menyerah kepada kerajaan iblis. Ya, bunuh saja mereka. Mohon ampun Raja Iblis. Kalian para pengecut, bangunlah. Muling Le, apa pilihanmu? Aku tidak memilih apapun. Bahkan jika mati, aku tidak akan membiarkan kalian siapapun merasa nyaman. Ya, lebih baik bertarung dengan mereka. Matilah dalam pertempuran, tidak menyerah bertarung. Bertarung. Bertarung, hahaha.
Kau lihat betapa bersih dan indahnya tempat ini. Sebenarnya aku juga tidak ingin membuatnya banjir darah Mulingle. Bagaimana kalau begini? Kita bertanding jika kalian bisa menang. Aku akan pergi dengan orang-orangku. Apa yang ingin kau bandingkan? Aku punya pedang bernama Pedang Abi. Bisa menghancurkan gunung dan sungai, memotong puncak gunung tanpa hambatan, memotong angin dan bulan tanpa hambatan, dan ada perisai bernama Hitam Api. Bisa menahan ribuan tentara dan melindungi segala sesuatu. Tak tergoyahkan. Aku juga punya jenderal. Disebut Wan Renju. Adalah prajurit terbaik kerajaan iblis. Jika kalian bisa menahan pedangku ini, menembus perisaiku ini, mengalahkan jenderalku ini, aku akan pergi dan memerintahkan pasukan perbatasan untuk mundur. Berjanji tidak akan pernah menyerang Dacia lagi. Tetapi jika kalian tidak bisa menahan, menembus atau mengalahkan, Dacia akan menjadi milik kerajaan iblis. Hahaha. Pedang api hitam abis, bukankah ini yang legendaris? Dua senjata iblis dari suku iblis. Wan Renju, bukankah dia yang dulu membantai satu kota sang pembantai? Ini tidak mungkin menang. Kamu tidak tahu malu, sangat tidak tahu malu. Kenapa aku tidak tahu malu kalau kalian tidak berani bertanding? Menyerahlah dengan baik, serahkan Dacia agar tidak perlu berperang. Aku. Pertandingan ini kami terima. Baik, Chunan, apa yang kamu lakukan? kamu cukup berani. Tapi kamu hanya seorang buruh tani. Bisakah kamu memutuskan? Yang mulia, jika kalian percaya padaku. Setujui dia. Kamu akan bertanding dengan mereka. Chunan, jangan macam-macam. Pedang api hitam abis itu adalah dua senjata iblis terhebat dari kerajaan iblis di Dacia kami. Hanya ada 3 senjata suci yang bisa menandinginya. Sekarang pedang penjinak naga lonceng kaisar manusia, segel pembalik langit sudah hilang. Dengan apa kamu akan melawannya? Lagi pula sang pembantai itu adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Iblis besar, kamu bukanlah tandingannya. Kamu percaya padaku. Baik, kami akan bertanding denganmu. Baik, cepat. Yang mulia, Siapa yang akan? Aku. Kamu saja. Aku saja. Baik, keluarkan senjatamu. Kamu bisa menggunakan senjata apapun asalkan bisa menahan serangan pedangku ini. Kamu menang. Tidak perlu seranglah. Chunan, jangan sombong. Benda tidak tahu maut. Benar-benar gila. Kamu mengandalkan bakat bela dirimu sedikit, tidak tahu siapa dirimu. Masih ingin melawan pedang api hitam dengan tangan kosong. Aku lihat bagaimana kamu akan terkabik-kabik men carry maut. Jangan, Chunan. Lonceng Kaisar Manusia. Aku tahu. Lonceng Kaisar Manusia, bukankah sudah hancur? Kenapa muncul di sini? Bagaimana aku sudah menahannya kan? Aku meremehkanmu. Tapi ini baru ronde pertama. Meskipun kamu menang, masih ada 2 ronde lagi. Lihat aja gimana kamu bisa mengalahkannya. Maka buka matamu lebar-lebar dan lihat. Pedang Zhenlong. Apa mataku tidak salah? Perisai Heian adalah alat pertahanan terkuat di kerajaan iblis, kok bisa begitu rapuh? Bukan perisai Heian yang rapuh, tapi pedang Zhenlong terlalu tajam. Tidak mungkin. Bukankah pedang Zhenlong sudah hancur? Sebagai pemilik 3 artefak suci, aku bisa membuatnya menghilang atau kembali kapan saja aku mau. Maaf, aku telah menghancurkan 2 artefak kerajaan iblis kalian, tapi ini bukan salahku. Siapa yang menyuruh mereka terlalu rapuh? Aku bahkan belum mengeluarkan tenaga penuh. Mereka sudah hancur. Wan Renju, bunuh dia. Aku akan menggunakan kepalanya untuk memperingati pedang Abi dan perisai Heian.
Perintah dilaksanakan. Tunggu 3 ronde 2 kemenangan. Kami sudah menang 2 ronde ini sudah selesai. Siapa bilang 3 ronde 2 kemenangan? Aku sudah bilang tadi. Jika kalian menang 3 ronde, maka kalian menang serang. Berhenti! Kenapa takut? Kalau takut cepat menyerah saja. Ronde terakhir biar aku yang maju. Kamu, Meskipun kamu memiliki bakat bela diri yang luar biasa, tapi kamu belum pernah berlatih lagi pula. Kekuatan Wan Rentu tidak terukur. Kalau kamu melawannya pasti mati. Barusan kamu menggunakan pedang Zhelong dan lonceng Renhuang. Membantu kami memenangkan 2 ronde itu sudah prestasi besar. Sekarang biar aku yang maju. kekuatan orang ini bahkan beberapa kali lebih kuat dari Zhen Bianwang. Kamu bukan lawannya, lindungi Kaisar. Biarkan aku yang menanganinya. Tapi, Biarkan dia pergi. Dia akan baik-baik saja. Segel datang. Jenderal Yingmeng, akhirnya kamu kembali. Bermain-main matilah. Dia bahkan bisa mengalahkan Wan Rentu Jenderal Yingmeng. Dia adalah Jenderal Impian, hanya Jenderal Impian yang memiliki kekuatan seperti ini. Dia akan meledakkan diri. Pergi. Aku tahu kau yang terkuat. Mau kemana ini? Kalian menang. Karena kami menang, bukankah seharusnya sesuai perjanjian kami? Penuhi janjimu. Baik, aku akan segera kembali. Perintahkan mundur. Selain itu, kerajaan iblis akan tunduk pada Xia. Menjadi bawahan. Kerajaan iblis akan menjadi negara bawahan Xia. Baik. Bisakah aku pergi sekarang? Silakan. apakah kita benar-benar membiarkannya pergi setelah dia kembali? Bagaimana jika dia tidak menepati janjinya? Tenang, jika dia ingkar janji. Aku akan segera pergi ke ibu kota kerajaan iblis, mengambil kepalanya. Baginda Chunan. Apakah kalian sebelumnya sudah saling kenal? Sebenarnya kami sudah kenal 600 tahun yang lalu, hanya saja saat itu misi kami berbeda. Jadi hanya bertemu sekali. Maaf, aku yang menyebabkannya. Baginda, ini semua salahku yang tergoda. Mempercayai bujukan orang kerajaan iblis. Lihatlah, aku telah menjaga perbatasan selama bertahun-tahun. Maafkan aku kali ini. Jenderal Impian, ini semua salahku yang buta. Tidak mengenal dewa sejati kau yang maha besar. Maafkan nyawa anjing ini. Aku bersalah, aku pantas mati, aku bukan manusia. Tolong jangan bunuh aku. Chunan, maaf, aku tahu salah. Dulu kami buta, lihatlah persahabatan kami dulu. Maafkan kami. Chunan, asalkan kau mau memaafkan kami apapun yang kau suruh, aku akan lakukan, kita menikah lagi. Aku pasti akan baik padamu, aku tidak akan lagi melakukan hal yang menyakitimu. Kau tidak suka anak, aku akan melahirkan untukmu. Katakan berapa kita akan punya. Bagaimana kau ingin menghukum mereka? Baginda, sesuai hukum negara Xia. Bagaimana menghukum pengkhianat yang menyerah? Pengkhianat yang menyerah harus dihukum mati. Baginda, jangan bunuh kami.
Lapor kepada Yang Mulia. Negara Iblis telah menarik pasukan mereka dari perbatasan dan menyerahkan surat penyerahan diri. Mereka bersedia menyerahkan wilayah, membayar ganti rugi, menjadi bawahan, dan berjanji tidak akan pernah lagi menyerang Dacia. Selamat datang kedatangan Yang Mulia. Semoga Dacia berjaya selamanya. Dengan kekuasaan yang abadi. Kali ini Dacia dapat diselamatkan. Semua berkat Jenderal Impian. Dia adalah pria yang ditakdirkan untukku. Kamu telah berkali-kali menyelamatkanku, aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Hanya bisa menyerahkan diriku padamu. Aku ingin menikahimu, maukah kamu menikahiku? Mohon maaf Yang Mulia, aku akan menggunakan hidupku untuk melindungi Yang Mulia dan negara Dacia. Setiap jengkal tanah dan rakyatnya ini adalah takdirku. Dan juga takdir Jenderal Impian. Selamat datang kembali Jenderal Impian.